Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Nur Alam, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju, prodi Ekonomi Pembangunan, kelas B, semester 6. Pada kesempatan kali ini, dalam hal memenuhi tugas kuliah mata kuliah ekonomi publik, di sini sedikit saya akan membahas tentang ekonomi sektor pemerintah, yakni ada sektor anggaran dan kebijakan pemerintah. Baik, langsung saja. Cara analisis sektor pemerintah itu sendiri terbagi menjadi dua, yakni normatif dan positif. Alasan mengapa sektor pemerintah itu diperlukan, karena yang pertama, untuk menjamin sistem pasar berjalan dengan baik. Kemudian ada peran proteksi dan nilai-nilai sosial yang menghendaki adanya penyesuaian distribusi pendapatan. Selanjutnya ada fungsi pemerintah. Fungsi pemerintah sendiri ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi itu sendiri tujuan kebijakan pemerintah yang pertama menyediakan barang sosial. Barang sosial tidak bisa disediakan melalui sistem pasar, dan sistem pasar bisa gagal atau hanya bisa berfungsi namun tidak efisien. Kemudian barang sosial dan kegagalan pasar. Yang pertama, karena barang sosial bersifat non-rival, manfaat barang sosial tidak berdasarkan kepemilikan perorangan. Manfaat yang dirasakan setiap orangnya itu sama. Ada juga jumlah konsumennya banyak. Orang bertindak sebagai penumpang gratis, sehingga peran pemerintah di sini sangatlah diperlukan. Kemudian ada fungsi distribusi. Instrumen fiskal dari kebijakan distribusi, yang pertama menggabungkan pajak progresif dan subsidi. Kedua, pajak penghasilan progresif untuk pembiayaan pelayanan umum. Terakhir, kombinasi antara pajak barang yang dibeli konsumen berpenghasilan tinggi dan subsidi barang yang dibeli oleh konsumen berpenghasilan rendah. Distribusi pendapatan ditentukan oleh penjualan faktor produksi. Faktor-faktor yang menentukan distribusi pendapatan. Yang pertama, distribusi tenaga kerja, yakni meliputi kemampuan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Kemudian ada distribusi pendapatan modal. Ini tercakup distribusi kesejahteraan. Distribusi ditentukan di pasar tidak sempurna. Kemudian ada fungsi stabilisasi. Kebijakan fiskal harus dirangsang untuk yang pertama meningkatkan kesempatan kerja, menjaga stabilitas harga, neraca pembayaran yang sangat sehat, pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Instrumen fungsi stabilisasi. Yang pertama ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter sendiri adalah politik diskonto, politik pasar terbuka, kebijakan cash ratio. Kemudian kebijakan fiskal itu sendiri yakni kebijakan pengeluaran pemerintah, kebijakan pajak, dan pengadaan pinjaman pemerintah. Pasar untuk barang pribadi. Pertama, pasar hanya dapat bereaksi terhadap permintaan efektif dari konsumen. Kemudian, pasar tidak berfungsi efektif bila terdapat eksternalitas. Pasar hanya berfungsi bila ada prinsip pengecualian. Pertukaran tidak bisa terjadi tanpa adanya hak kepemilikan. Hak kepemilikan butuh pengecualian. Eksternalitas barang pribadi. Bila kegiatan ekonomi barang pribadi mengakibatkan eksternalitas, maka konsumsi barang campuran. Kemudian, bila konsumsi seseorang mengakibatkan keuntungan bagi orang lain, maka manfaat eksternalitas. Bila konsumsi pribadi dan produksi menimbulkan biaya yang tinggi, maksudnya menimbulkan biaya yang tidak ditanggung sendiri oleh produsen atau konsumen, ini masuk biaya eksternal. Pengeluaran pemerintah, struktur dan pertumbuhannya. Pada awal pembangunan ekonomi,
diperlukan jumlah modal yang besar yang tidak bisa disetarakan pada swasta. Kebutuhan dasar yang harus disediakan pemerintah yang pertama adalah keamanan, kedua pendidikan dasar, dan sanitas dasar. Pelayanan umum yang harus disediakan pemerintah yang makin meningkat bila pendapatan masyarakat juga ikut meningkat. Yang pertama adalah pendidikan yang tinggi. Pendidikan tinggi, kemudian pelayanan kesehatan. Nah, kemudian ada pelayanan umum yang lebih merupakan barang mewah. Ada tempat parkir, kemudian juga ada jalan raya. Pengeluaran pemerintah yang juga meningkat saat terjadi pengembangan industri. Pengeluaran pemerintah juga meningkat saat terjadi perubahan ekonomi. Pengeluaran pemerintah juga meningkat bila terjadi perubahan populasi. Pengeluaran pemerintah juga meningkat bila terjadi urbanisasi. Kemudian apa sebab-sebab peningkatan pengeluaran pemerintah lainnya? Yang pertama adanya perang. Yang kedua, kenaikan tingkat penghasilan masyarakat. Perkembangan demokrasi, perkembangannya peran pemerintah, kemudian adanya program kesejahteraan masyarakat. Nah, kriteria dari kebijakan pemerintah itu sendiri mewakili 4, yakni keadilan, efisiensi ekonomi, kebapakan, dan kebebasan perorangan. Sumber-sumber penerimaan negara yakni ada dari pajak, ada dari distribusi, dari keuntungan perusahaan negara, pembayaran biaya perizinan, pencetakan uang, peminjaman, dan juga hadiah. Nah, kita masuk pada fungsi pajak. Fungsi pajak ini menjadi 2. Yang pertama adalah fungsi budget, di mana pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan pemerintah. Yang kedua, fungsi pajak adalah sebagai pengatur. Pajak digunakan untuk mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi, mengadakan retribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi, serta mengatur kegiatan produsen dan konsumen. Nah, pergeseran beban pajak. Di sini ada pajak yang bebannya digeserkan pada orang lain, disebut pajak tidak langsung. Pajak yang bebannya tidak bisa digeserkan pada orang lain disebut pajak langsung. Proses pergeseran beban pajak yakni yang pertama, beban pajak terletak pada orang atau wajib pajak. Tahap yang kedua berupa pergeseran beban pajak merupakan proses antara, yaitu pemindahan beban pajak dari si pembayar pajak kepada pemikul beban pajak. Kemudian tahap yang ketiga adalah timbulnya beban moneter yang terakhir. Ini berarti beban pajak tidak bisa digeserkan lagi